Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 3. Adapun sub pembahasannya itu adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang adalah bagian D, implementasi peraturan perundang-undangan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pada materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami materi tentang implementasi peraturan perundang-undangan serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan juga bernegara. Mari kita simak materinya. Nah, implementasi peraturan perundang-undangan. Kalau kita kaji sebelumnya terkait dengan implementasi berarti ada penerapan ya, ada pengaplikasian gitu ya. Tentang apa? Tentang peraturan perundang-undangan. Nah, kalian perlu tahu bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di tanah air memiliki prinsip loh, yaitu undang-undang yang ada di tingkat bawah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, tidak boleh ada peraturan di tingkat kabupaten yang bertentangan dengan peraturan di tingkat provinsi. Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut? Nah, implementasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab tentunya. Nah, di bawah ini merupakan tahapan serta lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan perundang-undangan di tanah air. Yang pertama, yaitu implementasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari inisiasi ide, perencanaan atau perancangan RUU, pembahasan di DPR, pengesahan hingga pengundangan oleh Presiden. Yang kedua, yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut. Pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang ditunjuk guna melaksanakan tugas dari undang-undang tersebut. Yang ketiga, bagian dari implementasi peraturan perundang-undangan yaitu adanya pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Nah, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang adanya di mana? Ya, tepat ada di DPR dan juga DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki masing-masing terhadap pemerintah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu pula, diperlukan peran aktif dari siapa? Tentunya dari masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui saluran-saluran lembaga yang tersedia seperti DPR, DPD, pengadilan, Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman. Yang berikutnya adanya penegakan hukum. Nah, bagian dari implementasi peraturan perundang-undangan yang keempat ialah penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh siapa? Yaitu kepolisian, hakim, jaksa, dan juga pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh instansi tersebut saja, akan tetapi ada juga lembaga pemasyarakatan yaitu advokat dan lembaga lainnya. Nah, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku pula. Yang kelima, sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Nah, pelanggar peraturan perundang-undangan maka akan dikenai sanksi siapapun itu, baik itu rakyat maupun aparat ya, aparat pemerintahan ataupun siapapun itu, maka ketika ada yang melanggar sebuah peraturan perundang-undangan maka akan dikenai sanksi. Nah, sanksi dapat berupa denda, pidana, selain denda pidana atau juga sebagai sanksi administratif. Nah,
Maka demikianlah implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita kaitkan dengan implementasi di lingkungan sekolah. Sekolah tentunya membuat tata tertib dan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu tentunya kepada peserta didik dan juga kepada orang tua mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Coba bayangkan oleh kalian, kalau di suatu sekolah atau di suatu lingkungan tidak ada aturan, maka apa yang akan terjadi? Ya tepat, maka akan terjadi kekacauan karena tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Jadi ada yang berbuat seenaknya dan lain sebagainya. Nah, di rumah pun orang tua bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai apa? Mengenai peraturan tentunya yang berlaku di rumah. Maka orang tua juga memberikan teladan dalam mematuhi peraturan yang ada di rumah. Gitu ya. Jadi jangan sampai orang tua menyuruh anaknya akan tetapi orang tua pun berbuat yang tidak baik ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah. Selain itu pula, masyarakat juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan anak-anak supaya tidak terjadi kekerasan ataupun eksploitasi terhadap anak. Nah, jadi maksud dari implementasi peraturan perundang-undangan dapat kita terapkan dalam lingkup terkecil terlebih dahulu atau dalam lingkungan terkecil terlebih dahulu sebelum kita memahami penerapan atau implementasi yang lebih luas yang diterapkan dalam negara kita gitu ya. Nah, salah satu contohnya ketika di sekolah tentunya memiliki sebuah aturan atau tata tertib mulai dari masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah. Nah, ketika kalian sudah berada di lingkungan sekolah, maka kalian wajib mematuhi tata tertib yang ada atau yang dibuat di sekolah tersebut. Tentunya tata tertib tersebut itu disosialisasikan terlebih dahulu kepada kalian sebagai peserta didik dan juga disosialisasikan kepada orang tua kalian supaya orang tua dan juga peserta didik itu bisa memahami, mematuhi setiap peraturan yang ada di sekolah tersebut. Nah, apabila tidak mematuhi aturan tersebut atau tidak melakukan aturan tersebut, maka apa yang akan terjadi? Yaitu tentunya akan dikenai sanksi bagi siapapun yang melanggar aturan dari sekolah tersebut. Nah, selain dari lingkungan sekolah, ternyata di lingkup terkecil nih, di tempat kita tinggal, yaitu di rumah. Tentunya orang tua kalian ya bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya mengenai peraturan yang berlaku di rumah dan kita sama-sama mematuhi aturan tersebut. Mulai dari adik kita, kakak kita sendiri, orang tua gitu ya, ayah dan ibu kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Coba bayangkan kalau misalkan tidak mematuhi peraturan yang ada di rumah, maka apa yang akan terjadi? Tentunya kekacauan. Selain itu pula, selain peraturan yang ada di rumah atau tata tertib yang ada di rumah kita, tentunya di lingkungan masyarakat pun harus berusaha mematuhi aturan yang ada gitu ya, harus berperan aktif menjaga keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai ada yang terjadi kekerasan kepada anak atau eksploitasi terhadap anak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.